Sebelum kita mulai, coba bayangkan jika seseorang mengambil fotomu, kemudian mengeditnya dengan AI sebagai konten pornografi atau konten tidak pantas, kemudian menyebarkannya di internet tanpa izin. Apakah hal tersebut masih termasuk sebagai candaan atau pelanggaran beretika di dalam internet? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas digital harassment and deepfake abuse kasus mahasiswa Universitas Diponegoro. Baik, terima kasih Kak Sisil atas pembukaannya. Sesuai yang telah disampaikan, kelompok kami mengangkat sebuah kasus serius tentang penyalahgunaan AI. Saya akan mulai dengan memaparkan ringkasan kasusnya. Jadi apa sih yang terjadi, terus siapa aja yang terlibat dan bagaimana kasusnya bisa mencuat. Singkatnya, ada seorang mahasiswa Undip menyebarkan konten deepfake atau pornografi yang menargetkan sejumlah siswi SMA N11 Semarang. Jadi si pelaku ini mengambil foto-foto siswi SMA N 11 Semarang tadi dari media sosial tanpa izin, terus mengubahnya menjadi konten eksplisit lalu menyebarkannya. Kasus ini mencuat setelah dilaporkan oleh korban dan kini sedang diselidiki. Lalu pakar hukum pun menegaskan bahwa meskipun menggunakan AI, ini adalah pelanggaran hukum yang serius. Bermula dari cuitan di akun media sosial X, ia mengungkap adanya dugaan pelecehan yang dialami banyak korban dengan menggunakan deepfake AI. Dari kasus yang memprihatinkan ini, kita bisa melihat bahwa ini bukan sekedar masalah kriminal, tapi juga pelanggaran etika. Mari kita analisis bersama dari perspektif pelanggaran etika berinternet atau netiquette. Tindakan dalam kasus ini menunjukkan beberapa pelanggaran berat sebagai berikut. Pertama, yaitu pelanggaran privasi, menggunakan foto korban tanpa izin untuk konten sensitif. Yap, jadi si pelaku ini mengambil foto pribadi milik orang lain dari media sosial tanpa persetujuan. Ini merupakan pelanggaran hak yang paling dasar. Kedua, penyebaran konten negatif. Pelaku memanipulasi foto itu menjadi sebuah konten cabul yang merendahkan martabat serta merugikan korban secara emosional, psikologis, dan reputasi. Terus ketiga, itu adalah penyalahgunaan teknologi. AI yang seharusnya menjadi alat bantu malah disalahgunakan untuk tujuan jahat, yaitu menciptakan materi pornografi non-konsensual. Dan terakhir, pelanggaran golden rule atau aturan emas. Ya, pelaku jelas mengabaikan prinsip dasar etika. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, dan hanya mementingkan kepuasannya sendiri. Demikian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Rio untuk melanjutkan. Oke. Terima kasih Kak Farhan untuk kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hukum dari kasus tersebut gitu, tentang pasal-pasal yang relevan. Jadi pasal yang pertama itu pasal 27 ayat 1 tentang Undang-Undang ITE tentang melarang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, termasuk konten pornografi non konseksual. Jadi kaitannya dengan kasus tersebut yaitu pembuatan dan penyebaran deepfake pornografi dengan jelas yaitu melanggar ketentuan ini gitu. Jadi karena merupakan konten yang melanggar kesusilaan, bahkan pelaku dengan sengaja menyebarluaskan konten tersebut melalui media sosial Twitter dan Google Drive. Lalu ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yaitu larangan tentang pembuatan dan penyebaran konten pornografi termasuk yang dibuat secara digital. Jadi kaitannya dengan kasus tersebut yaitu konten deepfake yang dibuat pelaku secara eksplisit termasuk dalam kategori materi pornografi. Oleh karena itu, tindakannya juga dapat dipidanakan berdasarkan undang-undang ini. Lalu ada pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah yang diakibatkan oleh penyebaran konten tersebut. Jadi kaitannya dengan kasus tersebut, meskipun kontennya adalah hasil manipulasi AI, tapi dampaknya itu sama dengan fitnah karena merusak nama baik, harga diri, dan martabat para korban gitu. Jadi pelaku menghadapi tuntutan pidana berlapis-lapis berdasarkan undang-undang tersebut. Lalu di sini ada dampak sosial kasus. Dampak pada korban langsung yaitu yang pertama ada trauma psikologis dan tekanan mental berat.
korban mengalami tekanan emosional yang sangat besar karena merasa harga dirinya telah dirusak gitu. Mereka bisa mengalami rasa malu, takut, bahkan kehilangan kepercayaan diri untuk berinteraksi di dunia nyata maupun di dunia digital. Terus korban berisiko disalahkan oleh lingkungan sosialnya. Sayangnya dalam banyak kasus seperti ini itu masih sering sekali terjadi victim blaming. Jadi di mana korban justru dianggap salah satu eh, jadi di mana korban justru dianggap salah karena fotonya tersebar luas gitu. Hal ini memperparah trauma dan membuat korban enggan untuk melapor. Lalu ada ancaman terhadap keamanan dan privasi pribadi. Ketika data pribadi udah tersebar di internet, foto itu akan sangat sulit untuk mengendalikannya lagi. Jadi korban berpotensi untuk terus diteror, dilecehkan, atau disebarkan ulang tanpa izin. Sehingga privasinya sudah nggak aman lagi. Lalu ada dampak pada lingkungan sekolahnya. Jadi kasus seperti ini akan mencoreng reputasi pendidikan, apalagi jika pelakunya adalah mahasiswa yang ternama gitu. Publik biasa menilai bahwa kampus tidak mampu mendidik atau bahkan mengawasi etika digital para mahasiswanya. Lalu kasus ini jadi ketika kasus seperti ini terjadi, itu tuh rasa aman di lingkungan belajar bakalan ikut hilang gitu. Mahasiswa, terutama perempuan, bisa merasa takut untuk beraktivitas secara online dan kepercayaan antar mahasiswa pun jadi menurun. Tuh, jadi mungkin itu yang bisa saya jelasin untuk materi ini. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dibawakan oleh Kak Revaliza. Silakan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu solusi preventif, yang dimana solusi preventif ini seperti fungsinya yaitu untuk mencegah dari suatu pelanggaran yang akan terjadi. Mungkin dalam kasus ini adalah pelanggaran rekayasa foto melalui AI atau deepfake untuk disebarluaskan ke sosial media atau internet. Solusi pertama yaitu bisa dengan edukasi teknologi, yang dimana edukasi teknologi ini bisa digunakan sebagai pelatihan tentang bagaimana resiko dan etika yang bisa terjadi dalam penggunaan teknologi, baik itu untuk mahasiswa maupun untuk para siswa. Namun untuk solusi hal ini dikhususkan untuk mahasiswa, karena sesuai dengan kasus ini yaitu kasus ini dilakukan oleh mahasiswa kampus, yang dimana hal ini dapat membantu mahasiswa agar lebih baik dalam menggunakan teknologi, serta dapat memahami apa dampak yang akan terjadi ketika menyalahgunakan teknologi dan tidak digunakan dengan baik, seperti itu. Dan untuk solusi yang kedua yaitu etika digital, yang dimana etika digital ini bisa diintegrasikan dengan kurikulum atau dengan netiquette dalam mata kuliah, yang dimana hal ini bersifat wajib karena dalam etika digital ini sendiri bisa menjadi seminar opsional, yang dimana dapat membantu mahasiswa memahami sejak dini bagaimana penggunaan teknologi, dan juga bahwa teknologi seperti AI ini memiliki batasan etis dan juga hukum yang berlaku, sehingga hal ini dapat mencegah
terjadinya pelanggaran, khususnya pelanggaran merekayasa foto melalui AI. Dan untuk solusi yang ketiga yaitu kebijakan kampus, yang dimana hal ini bisa sangat membantu sekali ke dalam memperkuat aturan internal tentang pelecehan dan juga penyalahgunaan teknologi digital, yang dimana tujuan dari hal ini untuk mencegah penyalahgunaan teknologi tentunya, dan untuk melindungi reputasi kampus juga, agar nantinya mahasiswa-mahasiswa yang mungkin akan masuk ke kampus tersebut itu merasa nyaman dan juga tenang, karena dengan tidak adanya kasus-kasus tertentu, mungkin contohnya seperti kasus ini, mungkin seperti kasus pornografi. Dan yang keempat itu bekerja sama dengan kemitraan dengan kepolisian dan juga dengan lembaga-lembaga hukum, yang dimana sesuai dengan UU ITE, yang dimana tentang teknologi dan juga informasi, dimana hal ini dapat membantu dan juga mempercepat menangani kasus dan juga mencegah kasus, yang dimana untuk aktivitas digital, yang dimana contohnya bisa terdeteksi dari pelanggaran kasus yang bisa dilakukan di media sosial contohnya. Mungkin dengan hal ini lembaga-lembaga terkait yang bekerja sama dengan kampus bisa bertindak dengan cepat untuk mungkin mencegah terjadinya penyebarluasan, mencegah terjadinya penyebaran berita-berita yang tidak baik, bahkan seperti pornografi ini sendiri, yang mungkin bisa dilihat dari karakteristik ataupun mungkin gerak-gerik dari si pelaku yang akan melakukan hal ini. Mungkin dari hal ini cukup sekian, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, solusi represif yang pertama adalah segera amankan dan dokumentasikan bukti digital. Ambil salinan unggahan berupa screenshot atau salinan link sebagai bukti digital, lalu lakukan pemblokiran atau takedown atas unggahan tersebut agar tidak menyebar lebih jauh. Yang kedua adalah membuat laporan ke polisi dan melakukan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan yang relevan. Buat laporan pidana resmi supaya kasus berjalan sebagai tindak pidana teknologi informasi dan atau pornografi. Kemudian, polisi melakukan pemeriksaan dan penyitaan perangkat pelaku. Selanjutnya adalah tindakan hukum perdata dan ganti rugi. Korban atau wali korban dapat mengajukan gugatan perdata, bisa berupa tuntutan ganti rugi material atau imaterial. Korban atau wali juga dapat mengeluarkan perintah penghapusan unggahan atau pemblokiran terhadap akun pelaku. Solusi yang terakhir adalah proses etik institusional atau kampus. Kampus pelaku, yaitu Universitas Diponegoro, harus membuka proses disipliner sesuai aturan yang berjalan, yaitu pelaku diberikan sanksi berupa skorsing atau dropout sambil proses pidana berjalan. Terima kasih semuanya untuk penjelasannya. Jadi kesimpulannya dari materi kami malam ini yaitu mengingatkan kita tentang betapa pentingnya etika digital dan tanggung jawab. Jadi kasus ini menjadi pengingat kritis bahwa penggunaan AI harus didasari dengan etika yang kuat dan rasa tanggung jawab. Pelanggaran digital memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang benar-benar sangat serius. Jadi demikian materi dari kami, dan semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Terima kasih karena sudah menonton video kami, dan satu lagi, tidak ada alasan untuk melakukan pelecehan dalam bentuk apapun. Terima kasih.